Assalamualaikum, hai teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Mochi Hitam. Aku harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini aku akan membahas kasus yang unik tentang hewan dan manusia. Seringkali kita mendengar hewan menyerang manusia. Bahkan ada manusia yang sampai diserang hingga kehilangan nyawanya. Tapi kali ini aku akan menceritakan hal yang sebaliknya, yaitu beberapa hewan yang berhasil menyelamatkan hidup manusia. Tidak berlama-lama, yuk kita simak bersama video ini. Kisah yang pertama datang dari negara Colorado di tahun 2009 yang terjadi kepada Megan Howard dan teman dekatnya Samantha. Mereka sama-sama mahasiswa yang tinggal bersama di Denver, Colorado. Mereka saling membantu sepanjang waktu dan biasanya Megan akan mengawasi putri Samantha yang baru berusia 2 tahun yang bernama Hannah ketika Samantha ada kuliah pagi. Megan memiliki burung beo bernama Willy, beo yang suka bersenang-senang dan sangat cerdas. Willy juga sangat menghibur dan banyak bicara. Dia tahu lebih dari beberapa kata, beberapa warna, dan dapat meniru suara anjing, suara kucing, dan juga suara ayam. Dan bahkan Willy juga bisa menirukan suara manusia saat berciuman. Hari itu, ketika Samantha sedang berada di kampusnya, Hannah sedang menonton kartun di pagi hari. Sementara Megan sedang berada di dapur menyiapkan sarapan favorit Hannah, yaitu Pop-Tart. Saat kue sudah siap, dia mengeluarkannya dari pemanggang roti dan meletakkannya di tengah meja dapur agar kue itu menjadi dingin. Kemudian dia menyelinap pergi selama 30 detik untuk segera menggunakan kamar mandi. Saat sedang berada di kamar mandi, Megan mendengar suara Willy yang sangat keras dan cepat serta suara kepakan sayap yang begitu berisik. Willy terus berkata, "Mama, baby, mama, baby." Megan menjadi sangat heran karena Willy tidak pernah mengatakan kata-kata itu sebelumnya. Megan langsung tersadar dan ingat kepada Hannah yang sedang seorang diri. Dia pun segera keluar dari kamar mandi dan berlari ke dapur. Di sana, Megan melihat wajah Hannah telah menjadi biru dengan satu tangan memegang kue dan satu tangan lagi memegang leher. Ternyata Hannah tersedak kue itu. Sementara di dekatnya, Willy terus berteriak-teriak dan mengepak-ngepakkan sayap kecilnya. Dengan cepat, Megan melakukan manuver Heimlich sampai potongan kue yang tersangkut di leher Hannah terbang keluar. Untuk yang belum tahu Heimlich manuver atau manuver Heimlich, itu adalah merupakan upaya penanganan darurat untuk menolong orang yang sedang tersedak. Prosedur ini pertama kali dikenalkan oleh Dr. Henry Heimlich pada tahun 1974. Setelah potongan kue yang membuat Hannah tersedak keluar, Willy pun menjadi diam dan tenang. Megan pun begitu berterima kasih terhadap Willy, karena jika Willy tidak memberinya peringatan dan telat 1 detik saja, nyawa Hannah bisa tidak tertolong lagi. Samantha, ibu dari Hannah, sangat berterima kasih kepada Megan. Tapi Megan mengatakan kepadanya bahwa Willy adalah yang harus dia beri ucapan terima kasih. Meskipun dia bertindak cepat, itu adalah hasil dari peringatan yang tidak henti-hentinya dari Willy untuk menyelamatkan nyawa bayi itu. Samantha selalu menyukai Willy, tetapi sekarang dia adalah pahlawan yang menyelamatkan nyawa anaknya. Fakta yang paling mengejutkan menurut Megan adalah meskipun Willy tahu beberapa kata, seperti kata mama, dia belum pernah menggabungkannya dengan kata baby. Terlebih lagi, sejak itu dia tidak pernah menggunakan 2 kata-kata itu bersama-sama lagi. Kisah kedua ini terjadi di Rusia pada tahun 2018 lalu. Kucing seperti yang kita tahu adalah hewan berbulu yang menggemaskan favorit banyak orang. Namun, ada satu hal yang sebenarnya jarang diketahui orang tentang kucing. Di balik sifat cuek mereka, kucing sebenarnya juga bisa menjadi pahlawan bagi manusia. Contohnya, Masha, kucing Siberia liar penyelamat nyawa seorang bayi di Rusia. Kisah kucing yang satu ini mungkin terkenal di kalangan masyarakat Rusia,
Bahkan, sosoknya dijadikan sebagai pahlawan oleh masyarakat setempat. Kucing liar berjenis Siberia itu memang sering dipanggil Masha. Meskipun Masha adalah kucing liar, tetapi ia memiliki bulu yang sangat panjang dan tebal, dengan warna mata hijau yang sangat terang. Oleh karena itu, meskipun suhu terdingin sekalipun di Rusia, itu tidak mengganggu kucing yang satu ini. Seperti yang kita tahu, Rusia memang terkenal sebagai salah satu benua di utara bumi dengan suhu terdingin ekstrim di dunia. Orang dewasa saja terkadang merasa tidak kuat merasakan cuaca salju untuk waktu yang lama di Rusia. Apalagi untuk seorang bayi yang masih rentan. Cuaca dingin Rusia bisa sangat keras bagi tubuh mereka. Saat itu di musim dingin di sebuah area perumahan di kota Obninsk, Masha hendak berkeliling mengitari wilayah tersebut sebagai tempat bermainnya. Masha yang saat itu sedang berjalan-jalan menyadari suara bayi yang sedang menangis. Bayi malang yang telah dibuang oleh orang tuanya itu ditaruh di dekat tumpukan sebuah kardus. Awalnya ada naluri kuat dari Masha untuk memeriksa tumpukan kardus tersebut. Rasa penasaran kucing liar ini terdorong dan mencoba mengecek sebuah kotak yang ternyata ada bayi di dalamnya. Masha pun tidak tinggal diam dan insting untuk membantu bayi tersebut muncul. Ia melingkarkan badannya yang berbulu tebal kepada sang bayi dan menjaganya tetap hangat dengan bulunya. Karena merasa bayi itu dalam bahaya, Masha kemudian terus mengeong dengan keras. Hal ini pun ia lakukan dengan harapan suaranya dapat terdengar oleh manusia dan dapat menyelamatkan bayi kecil yang ia temukan itu. Suara mengeong dari Masha ini akhirnya terdengar oleh seorang penduduk sekitar bernama Irina. Menurut Irina, suara Masha saat itu merupakan hal yang aneh, bahwa kucing yang sering ramah dengannya itu mengeong keras selama berkali-kali. Karena merasa khawatir dengan keadaan Masha, wanita itu akhirnya datang menghampiri sumber suara. Namun betapa terkejutnya Irina ketika menemukan Masha dengan seorang bayi di dalam kotak. Ia bahkan dibuat tidak percaya dengan kejadian itu dan segera melarikan sang bayi ke tempat yang aman di rumahnya. Saat bayi itu ditemukan, Irina menemukan sejumlah popok, pakaian, dan toples kecil makanan untuk bayi. Setelah itu, ia langsung melaporkan hal ini kepada pihak berwenang. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu langsung segera dilarikan ke rumah sakit. Masha tetap mengikutinya dengan mobil lain karena ia tidak diperbolehkan masuk ke dalam ambulan. Saat di rumah sakit, kondisi bayi tersebut diperiksa dan menurut dokter, bayi itu berada dalam kondisi yang baik. Pihak polisi juga ikut turun tangan dan membantu mencari keberadaan orang tua bayi tersebut. Sejak saat itu, Masha mendapat perhatian yang besar dari warga sekitar. Bahkan, kucing gempal itu dianggap sebagai seorang pahlawan karena telah berhasil menyelamatkan bayi. Kisah ketiga dan yang terakhir kembali dilakukan oleh seekor kucing rumah bernama Tommy. Gary Roseisen, 70 tahun, seorang pria berkursi roda yang tinggal sendirian. Dia memutuskan untuk memelihara hewan peliharaan untuk menemaninya di rumah. Gary mengalami serangkaian stroke ringan dan menderita penyakit osteoporosis yang melemahkan tulangnya. Karena kesehatan Gary yang tidak baik, ditambah rumahnya terasa kosong dan dia membutuhkan teman, maka dia membawa pulang Tommy, kucing oranye yang akan segera menjadi sahabatnya. Karena masalah kesehatannya yang signifikan, para medis telah menyediakan kalung alarm dan tombol darurat di dinding rumahnya agar bisa dia tekan kapan saja dan memberikan sinyal darurat saat Gary membutuhkan pertolongan. Saat itu Gary juga menderita kejang. Karena berbagai gangguan kesehatan itulah, Gary selalu meletakkan telepon di ruang tamu di lantai. Selain 12 tombol biasa untuk panggilan, telepon ini juga memiliki panggilan cepat yang diprogram untuk menelpon 911 atau 911. Gary menghabiskan beberapa waktunya untuk melatih Tommy si kucing tentang cara menggunakan tombol itu dalam keadaan darurat. Meski itu sesuatu yang tidak akan mungkin untuk terjadi, tapi Gary tetap mencobanya. Mungkin saja hal itu bisa berguna untuknya suatu saat.
Tapi teman berbulunya ini tidak pernah benar-benar tampak tertarik. Ya, namanya kucing, kadang mereka cuek layaknya kucing lainnya. Kemudian suatu hari saat berada di kamar tidurnya, Gary mengalami kejang yang menyebabkan dia terjatuh dari kursi rodanya dan jatuh ke lantai. Setelah kejang berlalu, Gary segera menyadari bahwa dia terdampar di lantai dan tidak bisa bergerak karena rasa sakit yang disebabkan oleh osteoporosisnya dan keseimbangannya yang buruk akibat stroke ringan. Gary tidak dapat bangun dari lantai. Dia tidak sempat memakai kalung peringatan untuk memanggil para medis, sementara tombol darurat juga berada jauh di luar jangkauannya. Jadi Gary hanya bisa berbaring di lantai sambil bertanya-tanya di dalam hati bagaimana caranya dia bisa keluar dari kekacauan ini. Sementara itu di tempat lain, polisi menerima telepon dari rumah Gary. Di ujung telepon tidak ada yang mengatakan apapun. Sambungan itu hanya sunyi, dan kemudian terputus. Maka, petugas operator menelpon kembali ke rumah Gary dan berharap mendapat jawaban. Ketika telepon berdering dan terus berdering, tapi tidak ada yang merespon. Karena merasa ada yang aneh, polisi dengan sigap segera menyelidiki ke rumah Gary. Saat itu petugas yang bernama Patrick memasuki rumah itu. Yang kosong hanya ada Gary dan kucingnya yang setia bernama Tommy. Tommy berbaring di sebelah telepon di ruang tamu, sementara Gary masih berada di lantai kamar tidurnya. Petugas Patrick keheranan, siapa yang menekan telepon darurat itu? Sementara di sana hanya ada kucing di dekat telepon dan juga seorang lansia yang terjebak di lantai kamar. Jadi satu-satunya penjelasan tampaknya adalah bahwa pelatihan yang diberikan kepada Tommy si kucing untuk menekan tombol darurat ternyata berhasil, dan karena itulah Tommy si kucing berhasil menyelamatkan tuannya. Nah, itulah kisah-kisah hewan yang berhasil menyelamatkan manusia. Bagaimana nih menurut kalian tentang kisah ini? Silahkan tulis semua pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan tidak lupa, aku minta maaf jika ada kesalahan kata selama pembuatan video ini ya teman-teman. Akhir kata, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel ini hanya jika kalian suka dengan berita-berita kriminal yang aku sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum dan bye-bye.